9 Kabupaten Dharmasraya akan mensosialisasikan atau menyampaikan atau kita diskusi sering tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Sebenarnya kegiatan budaya positif sudah kita laksanakan, sudah terlaksana, cuman kita belum ada mungkin sesuatu yang tersusun dengan rapi atau kita masih melakukannya ketika diperlukan saja. Baik, kita akan mulai dengan kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya kami sampaikan kita semua dalam keadaan bahagia dan diskusi kita pada hari ini membawakan sesuatu yang bermanfaat terutama untuk kita di sekolah masing-masing. Baik, ini adalah tentang budaya positif. Budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Yang namanya budaya positif tentu kegiatannya yang menyangkut tentang kebaikan atau yang lebih baik lagi. Nah, baik Ibu. Baik, kita sudah kenalan tadi ya. Oke. Ya, budaya positif ya. Mungkin sebelum saya menyampaikan tentang budaya positif, mungkin dari ibu-ibu semua tahu tentang apa sih tentang budaya positif atau pemahaman kita semua dulu. Apa sih itu budaya positif? Bisa? Bu Wati mungkin tentang budaya positif kira-kira menurut Bu Wati apa? Suatu kebiasaan yang dilakukan ya biasanya kalau ada tentang nih ya yang tadi bagi orang Jawa mungkin kayak model dari nenek mama ke ini lah pokoknya kan kami tidak tahu juga masa itu. Jadi itu jadi budaya itu yang betul-betul di pahami lah pokoknya bagi yang jelas untuk suku Minang. Kalau kami kalau bahasa Jawa kan mungkin kalau orang Jawa kita punya juga, cuman kan mungkin beda gitu ya. Beda jadi dilakukan kadang turun mandi aja udah beda. Ada kalau puasa, ya, ada yang mandi dari mau. Seperti itu kan kalau Jawa kan nggak ada sih. Itu yang beda. Tapi kalau kita Bali waktu kita wow ya, tapi ternyata ada sisi positifnya. Ya, terima kasih Bu Wati. Di sini Bu Wati mengambil tentang budaya positif di kebudayaan yang khususnya di Dharmasraya atau Kota Besar lebih spesifiknya lagi kita berada di berbeda-beda suku, ada Jawa, Sunda, juga Minang. Nah, jadi dari budaya positif itu diambil dari kebiasaan-kebiasaan yang ada atau tata krama kalau di Jawa ya, kalau di Minangkabau adat istiadatnya seperti itu. Nah, jadi baik untuk yang lain ada tentang budaya positif pemahamannya? Boleh? Ya Bu. Seperti bulan puasa itu ya, beribadah selama 40 hari berturut-turut. Iya. Sholat yang berturut. Iya. Sholat Budaya positif tuh. Budayanya positif. Membiasakan. Ya. Itu terima kasih kepada Bu Siti Nur Asia juga sudah menyampaikan kalau budaya di tempat dia budaya positif di Abesia ya, itu besar. Itu tentang budaya positif. Baik, sedikit saya alas tentang budaya positif ini.
benar perkataan Bu Wati, perkataan dari Bu Siti Asia tentang budaya positif. Nanti saya akan menyampaikannya lagi tentang budaya positif yang akan kita implementasikannya atau kita terapkannya kepada anak-anak kita di lembaga kita masing-masing. Oke, lanjut Bu. Nah, ini ada sebelum kita masuk, saya minta partisipasinya Ibu untuk menjawab ini. Pertanyaan pemantiknya yaitu setuju atau tidak setuju. Yang pertama, saya di sini budaya positifnya yaitu tentang menerapkan disiplin kepada anak di sekolah kita atau di lembaga kita masing-masing. Nah, di sini ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana pendapat Ibu? Setujukah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak setuju? Tidak. Oke. Baik, boleh Bu Ais dari pendapatnya. Silakan. Kalau suatu anak ya tidak akan disiplin, tapi dia akan merasakan dia dibebani. Harus disiplin dulu di situ dengan pegang dengan rapi harus. Jadi kan enggak, tapi dia nggak merasa berat dan dia tidak akan mau mengulang lagi. Iya. Jadi kalau umpamanya hukuman dapat didisiplinkan anak itu Tidak setuju ya Ibu ya. Oke. Mana menurut Ibu yang lain? Apakah setuju atau sependapat dengan Bu Aisyah? Sependapat. Oke, baik. Memang benar ya. Kalau hukuman itu tidak mendisiplinkan anak. Memang anak itu akan disiplin. Memang dia akan apa? Tapi saat itu saat dia tanpa terbebani betul sekali. Karena kalau karena hukuman saja itu tidak akan bertahan lama sama anak itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah itu termasuk bisa meningkatkan disiplin anak? Misal kita kalau di sekolah sebelum rapi nih dengan merapikan mainannya kan gitu. Kalau kita di sekolah TK merapikan lagi kan itu hal yang positif. Bagusnya kan bagus yang mainannya udah tertata. Tapi itu adalah hukuman karena dia sudah membuat kesalahan. Bagaimana? kalau saya buat kalau untuk anak satu, maksudnya dia mendisiplinkan suruh mau itu merapikan mainan, tapi dia sendiri dia kan akan melakukan beban kecuali kita bersama-sama itu mungkin bisa mendisiplinkan. Itu tadi kita mendisiplinkan dengan cara dia sendiri. Yang itu kan dia juga Iya. Terima kasih. dia kan dilihat tuh kena hukuman ibu guru gitu. Kalau satu anak siapa yang mainan itu tadi disuruh semua yang mainan itu yang ikut main sama mainan Lego. Siapa yang ikut mainan itu ya anak itu yang semua bukan satu. Jadi yang ikut mainan itu tanggung jawab bersihin bukan satu. Iya. Berarti Bu Ruby menerapkan tanggung jawab pada anak yang lainnya. Super sekali. Terima kasih Bu Aya dan Ibu Ruby sudah memberikan komentar di pertanyaan kami yang kedua. Perlu kami bawahi kalau memang hukuman itu walaupun bersifat positif, tapi yang namanya hukuman tetap tidak dibolehkan ya. Setuju Ibu? Karena hukuman itu memang tidak baik ya. Nanti namanya. Ya.
pertanyaan sebelum jawaban. Hadiah. Yang namanya hukuman itu nggak boleh tidak boleh gitu. Maksudnya kan ini kan istilahnya kan berbeda hukuman juga kan itu, tapi namanya hukuman tetap Diganti namanya lagi. namanya hanya hukuman. Iya, nah, namanya hukuman beda apa? Tetap email inventaran. Iya. Kecuali kita memberikan dia tanggung jawab seperti kata Ibu tadi, karena dia yang main harus dia bersama kelompok dia yang akan merapikan, itu namanya lagi tanggung jawab ya. Ya, kalau hukuman ya. Jadi beban sama. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Masih ada yang ketiga ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju Ibu? Ya. Setuju. Bagaimana kalau memang ia setuju, bagaimana dengan anak yang cuma berbuat baik atau berbuat sesuatu hanya karena imbalan hadiah? Tapi perasaan ini yang pengalaman ya, ya. Anak kami katakanlah namanya siapa namanya gitu dia? Irwan. Irwan ini anaknya lain dari lain. Bukan kita mengatakan dari kurang perhatian, bukan gitu ya. Termasuk itulah orang tuanya sibuk, lagi sudah berangkat kerja di daerah ibu ini yang sudah kami lah. Terus pulang ya sekali berapa hari lah ketemu dengan orang tuanya. Terus anak ini saudara sendiri mengerjakan aktivitasnya. Bahkan ke sekolah, orang ke tempat nasi orang keluarga yang bagus, dia sama plastik. Jadi dia ekstra perhatian balik ke kelasnya kelihatan Bu Rani, dia minta perhatian terus sama Bu Rani, apa-apa Bu Rani. Terus pada suatu hari itu dia nggak mau mengganggu kegiatan atau lain lah. Pokoknya dia nggak mau apapun. Jadi kasihlah dia semacam dibilang hukuman, jadi nggak boleh ya. Belajarlah dengan saya sendiri, dia ada waktu sendiri. Dia minta kalau dia mau belajar, biasanya sekolahnya dia minta hadiah layang-layang, seperti itu. Jadi mudah-mudahan sebentar lagi saya belikan. Udah lama tuh mau ngasihkan dia nggak sekolah mau waktunya, tapi semenjak itu dia mau mengikuti pelajaran kan bagus sekolahnya. Cuma dengan satu layang-layang kan dikasih penghargaan walaupun seperti tidak seterusnya ibaratnya. Sesuai dengan ibaratnya sesuai dengan kemampuan anak. Oh ternyata ini bukan hanya motivasinya bukan berarti dulu juga tadi iya. namanya hadiah. Berarti bukan berupa kayak upah ya. Bukan berupa upah ya, karena sudah berbuat baik, sudah belajar dengan bagus, sudah pintar. Sekarang sudah berbawa, hadiahnya belum nyampe. Iya. Karena apa misalnya jauh katanya, jauh belinya Bu, ya jauh, belum sampai. Nanti segera. Ya, terima kasih super sekali mendengarkan ya. Baik, kita lanjutkan tentang budaya positifnya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut, ini tentang perubahan paradigma, yaitu kegiatan kemakan tangan. Ya, kita ada A dan B. Jadi ada saya dan Anda, ibu-ibu semua. Di sini dikasih kertas seperti itu, dikasih kertas kecil. Ini adalah sesuatu rahasia besar di dalamnya. Jadi harus dipertahankan. Kalau saya dan ibu, ini kan rahasia. Ini rahasia saya. Harus saya pertahankan. Sementara ibu kepo, harus ibu apa nih yang disimpan? Kira-kira kegiatan ini apa yang ibu ambil caranya supaya lebih saya sukarela untuk membukanya. Ibu juga penasaran itu terjawab. Nah, kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Di sini ada berbagai cara ya. Katanya tadi dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap.
saja agar dapat kepalan tangan ini Memujuk dan merayu. membujuk dan merayu. Oke. Hanya bersalaman. Salaman. Dengan cara yang ada bahasa ya, pasti akan dibuka ya. Dengan pemahaman bahwa salaman itu memang harus disambut kembali ya. Baik. Baik, kita ambil pelajaran dari sini. Kalau yang memang seperti itu yang akan kita lakukan, sesuatu yang kita budayakan, kita rancang, sebenarnya harus kita komunikasikan, kan seperti itu. Tidak bisa kita keras dengan keadaan kita sendiri. Orang ini juga keras dengan kemauannya, harus target ini dan sebagainya. Kita bisa komunikasikan, terjawab keduanya. Yang kita sendiri sebagai pemegang kertas, sebagai pemegang rahasia, boleh kamu lihat, tapi rahasianya tetap dijaga. Kan seperti orang yang melihat sebagai pelaku B, dia tetap bisa mengetahui ini tanpa mengambil kertasnya. Mendapatkannya dengan cara yang baik. Terima kasih. Baik, Ibu lanjut. Nah, ini adalah tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilustrasi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru sebagai guru merdeka ini adalah guru sebagai apa Ibu? Sebagai apa kita? Ya? Idola anak-anak sebagai ya. Kita akan beralih ya di dalam ini. Kalau dari kita informasi semuanya, kalau sekarang guru merdeka kita menggali semua yang ada di peluang-peluang yang ada sama anak-anak. Nah, itulah maka di tangan ibu guru yang akan mengontrolnya. Dia punya yang minat di bidang sini, kontrol oleh ibu gurunya bagaimananya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan dia yang negatif kayak emosi yang berlebihan. Nah, baik, selanjutnya yaitu yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat meninggalkan. Jadi dengan kata lain, ketika anak berbuat salah, kita merasakan mengibaratkan mengatakan kepada anak itu jadi merasa bersalah. Tersurat sekali hati dia melakukan ini karena dia salah sekali melakukan sesuatu yang tidak baik tadi. Terus ilusi bahwa semua perbuatan positif efeknya akan bermanfaat dan juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk bisa. Nah, ini yang tidak boleh kita pakai. Orang dewasa, ya, memiliki hak untuk memaksa. Karena sesuatu yang dipaksa pasti akan berbuah tidak baik. Iya, walaupun ada ya sebenarnya kawin paksa, walaupun sesudahnya memang timbul akan rasa cinta dan sayangnya, tapi itu akan melalui berbagai proses yang panjang. Kalau tidak ada campur tangan yang positifnya di sana, tentu tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, baik. Selanjutnya, baik, siapa sebenarnya sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini kita bisa melihat bahwa stimulus respon dan teori kontrol pada pilihan ini. Kita contohkan satu atau dua ya Ibu ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Bisa Ibu? Bisa kira-kira? Tidak bisa ya. Pandangan kita berbeda. Kita tidak bisa memaksa pandangan kita harus sama satu persepsi. Karena saya juga beranggapan bahwa sesuatu perbedaan itu sesuatu keindahan keberagaman yang luar biasa. Karena itu kita akan saling melengkapi. Baik, terus sedangkan teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Baik, lanjut Bu. Di sini bermata itu budaya disiplin. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin ya Ibu ya. Disciplina, yang artinya belajar. Jadi, disiplin ini proses belajar. Anak ini akan belajar kalau dia disiplin, dia akan bagaimana? Kan dia melalui berupa proses. Proses itu dia akan, kalau dia melanggar, dia akan bagaimana? Itulah proses belajar itu yang luar biasa dalam untuk mencapai disiplin ini. Dari disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan baik. Baik, lanjut ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu bagaimana Ibu? Maksudnya nilai-nilai kebajikan, nilai sifat positif manusia yang bertujuan untuk tujuan mulia, yaitu ingin dicapai tiap individu memang benar untuk kebaikan. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Nah, di sini ada yaitu nilai universalnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya. Dia perilaku, dia perbuatan memiliki tujuan. Perbuatan baik ada tujuannya, perbuatan buruk juga ada tujuannya. Nah, baik. Terus nilai-nilai kebajikan dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan profil belajar Pancasila yang juga kita belajar di baik itu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan fair. Nah, ini ada teori motivasi manusia. Motivasi itu ada 3 di sini yaitu Ibu ya. Nah, ada eksternal dan ada internal. Ya. Terus motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ada juga ya. Maaf, tadi teori ini tentang perilaku ini 2 ya, bukan 3, motivasi eksternal dan internal. Nah, ada yang eksternal itu dari luar. Jadi dari luar takut kena hukuman, takut tidak sama dengan orang, sama dengan anak kita di sekolah, dia akan patuh, akan berperilaku baik karena dilihat guru, karena dilihat oleh orang tuanya. Baik, kalau internal kira-kira apa? Boleh Bu Ais? Kesadaran. Ya.
perilaku yang berlaku pada dirinya. Iya, iya. Berarti dia menyadari bahwa ini muncul dia berbuat baik atau berperilaku dan keinginan dia sendirian. Terima kasih Bu Ruby, Bu Ais. Lanjut. Nah, ini tentang kemerdekaan atau merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ya, kita boleh merdeka gitu kan. Kita kan terbebas nih, bebas oleh merdeka. Kan bebas sebebas-bebas sepuasnya. Tapi kita juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi walaupun merdeka, orang memberikan tiada batas, sekarang boleh merdeka semuanya. Tapi kita tetap mendisiplinkan diri kita. Kalau kemerdekaan kita sampai mana sih? Nah, ini menurut Bapak kita ya, Bapak dari Dewantara. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dia tadi ya. Penghargaan ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman rupanya. Ternyata berlaku berbanding lurus dengan hukuman. Sebab meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Cuman kita harus seperti di TK ya, kita memang memberikan sesuatu apus kepada anak, sesuatu yang apa, karena mereka masih memerlukan motivasi eksternal ya, bukan dari dirinya. Masih gamang tentang ini benar apa enggak, kan seperti itu. Jadi sesuatu dia melakukan kebaikan, kita pasti akan memberikan suatu ujian penghargaan. Jadi tinggal kita mungkin di TK kita menempatkan kalau penghargaan ini disesuaikan. Istilahnya nanti jangan-jangan sesuatu yang berbuat baik semuanya dibagi penghargaan. Kita harus pandai-pandai memilah-milah mana yang harus dikasih penghargaan. Baik, lanjut. Nah, hukuman dan penghargaan ini juga bisa berpengaruh. Ya, berpengaruh menurut kualitas. Penghargaan juga menghasilkan kreativitas. Ya, terus penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Ya, dari yang sini ada yang ibu kurang pahami dari pembicaraan saya. Penghargaan menurunkan kualitas, terus penghargaan mematikan kreativitas, atau penghargaan mengurangi motivasi. Kita ada masih penghargaan, kok kualitasnya turun. Penghargaan kok masih turun kualitasnya. Ya. Iya, sama dengan tadi. Sebenarnya hukuman dan hadiah itu kan berbanding lurus. Sebenarnya memang benar penghargaan itu akan menurunkan kualitas anak. Sebab anak selalu terus akan mengejar penghargaan itu saja. Bukan dia cara untuk mengembangkan diri dia untuk lebih baik. Bukan itu yang dia pakai. Yang di dalam ambisi dia, dalam pikiran dia, dapat piala, dapat penghargaan, guru masih kita hadiah loh kalau ini. Itu maksud perkataan dalam pembahasan saya. Hadiah lah yang Hadiah aja tujuannya, bukan menyadari perbuatannya. Bukan ini dia ya, bentuk program kebajikan. Program kebajikan atau kebaikan ya, yang ini dari pengakuan secara khusus dengan pengakuan secara pribadi kepada anak. Semua murid bergantian pengakuan kepada kita juga konsisten, fokus pada proses, jangan pada hasil. Ya, prosesnya anak ini misal seperti ini,
di sekolah kita, oh, ya ini megang pensil aja belum bisa. Sedangkan anak yang satu udah bisa nulis ABC papan namanya sendiri. Siapa yang patut kita kasih penghargaan? Anak yang sudah bisa megang sendiri sebelumnya bisa, atau anak yang kita udah bisa menulis namanya sendiri ini? Siapa yang akan kita kasih? Sebelum bisa. Mulai dari kita iya, karena kita melihat prosesnya. Karena anak itu memang startnya itu berbeda-beda. Ya, setuju sekali saya tentang itu, bahwa anak itu startnya berbeda-beda. Ada anak itu yang memang ya dari rumah mungkin dia udah memang yang bakat dia kuat di sana. Untuk pengen kuat apresiasi kepada ini dia. Silakan dibaca dan boleh ditanggapi di tulisan yang saya tulis di depan. Ini pembukanya kemarin saya perhatikan ya. Terus nilai kelanjutannya rasa empati, rasa sekali, kan seperti itu ya. Situasinya karena pada saat ada yang murid baru di kelas kita. Ini runutannya ya. Itu ya. Nah, di sini ada berbagai contoh ya. Kita di sini ada ini apakah hukuman dan konsekuensi. Sebelum saya memberikan catatan ini tentang ini, ini yang biasa dilakukan di kelas atas sebenarnya. Sebenarnya di TK kita nggak pernah, cuman kita harus membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya? Hukuman itu biasanya tidak bersangkutan ke apa yang dituntut. Misalnya, dia sudah tahu terlambat, anak itu terlambat, tapi disuruh beli sampah. Apa hubungannya beli sampah dengan apa? Itu adalah hukuman. Nah, tapi kalau konsekuensi ada. Misal dia tidak, kalau di sekolah kita dia tidak mengerjakan mengerjakan apa yang kita suruh, misal itu pelajarannya tentang mengisi pola. Tapi dia nggak mau kan, jadi konsekuensinya dia belum bisa boleh pulang. Sebelum selesai itu adalah konsekuensi. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman tidak ada kaitan. Nah, kira-kira yang poin nomor 1 bagaimana Ibu? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu sudah ada pengalaman waktu kita SD. Ya. Kira-kira ini hukuman apa? Hukuman ya. Berat itu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Iya. Post up hukuman. Iya. Mana yang konsekuensi ada? Basket lo. Kasih lo mas. Kasih lo guys. Tugas teman yang malah dicoret-coret tuh. Nah itu baru apa itu? Bukan Konsekuensi yang tadi ya. Yang mengganti. Karena dia mencoret makanya diganti. Ya. Depan air itu konsekuensi jelas. Jadi yang ini ya nomor ini konsekuensi. Sama aja tuh air tidak terjadi. Hukuman. Hukuman air tidak jadi. Gimana itu? Iya. Nah, apa itu? Ya, ya. Dua cuman ya yang aku pahami ya. Dua. Baik.
Kita udah buat konsepnya, boleh di selanjutnya Bu Wati? Ya, nih. Berarti ada satu. Nah, membersihkan tumpahan air di meja. Bersih kata. Ya, ya. Ini hukuman dan konsekuensi. Untuk lebih kita pahami lagi, ya, sesuatu yang menyakitkan, yang menyakitkan itu ya hukuman. Ya, gaduh itu pasti ada. Dendam bisa jadi dendam ya. Sebelumnya kalau konsekuensi tidak dia tahu di sini ada lagi istilah dalam budaya positif ini adalah restitusi. Ya boleh Ibu Sri, mohon bantuannya untuk membacakannya. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Suselo 2004. Ya, terima kasih Bu Sri sudah membacakannya. Baik, itulah restitusi. Kira-kira dari pemahaman sudah adakah kita pelaksanaannya atau pernah enggak kita mengerjakannya gitu atau pernah mengalaminya saja atau melihatnya? Proses kondisi murid menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Pernah kita mengalaminya? Ada ya, ada. Ya, anak proses tentang memperbaiki kesalahannya, dia menyadari bahwa dia kesalahan. Nah, ibu memanggil anak melakukan kesalahan dengan cara apa? Dia misal melakukan kesalahan lambat, langsung ditegur, langsung ditegur saat itu juga. Ditegur langsung. Tahan. Ya, kalau yang lain bagaimana? Ya, langsung. Ya, dia baru datang. Ya. Baik, terima kasih. Super sekali memang seperti itu kalau restitusi, penerapan restitusi. Iya. Di bawah dia nyaman dulu ya. Langsung nyaman. Apa? Kalau langsung kita tanya apalagi dengan apa? Nggak tahu dia terlambat karena nggak marah tadi mungkin atau bagaimananya. Tapi kan mamanya Tahu lagi lah di sekolah kena marah lagi. Aduh, capek nggak mau sekolah gitu katanya lagi kan. Nggak mau sekolah besok lagi, guru juga marah-marah di rumah juga tambah marah katanya kan. Mungkin ya, mungkin itu langkah yang memang baik ya. Ini hukuman, konsekuensi, restitusi, negatif, netral. Jadi bisa kita ambil
Lanjut. Ya, ini dia ciri-ciri restitusi. Boleh bukan ini bacakan ciri-cirinya enggak? Oke, ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, perbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir atau yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terima kasih Mbak Jini. Ya, bisa kita garis bawahi bahwa belajar dari kesalahan itu ya kata kuncinya. Belajar dari kesalahan bahwa kita menyadari anak berbuat seperti itu ya. Karena tidak tahuannya. Dari sanalah dia berbuat salah, dari sanalah dia belajar. Proses belajarnya dari sana. Terus kita fokus pada solusinya. Jangan kita fokus pertama solusinya. Betul. Iya. Nah ini tentang keyakinan kelas. Ini termasuk juga budaya positif yang ketiga. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas. Bedanya yaitu kalau peraturan itu udah sendirian. Aturan yang sudah dibuat oleh ibu guru. Nah, kalau keyakinan kelas yaitu kita sepakat nih, kita udah masuk nih. Kira-kira itu sudah buat nggak keyakinan kelas di sekolahnya? Belum? Cuma peraturan sudah ada ya. Kalau peraturan sudah ada. Nah, kalau keyakinan kelas berarti kita awal sekolah kita kumpulkan anak ini, kita tanya, kita ajak diskusi seperti anak SMA, SMP, bagaimana kalau kita terlambat, bagaimana kita diskusikan sama anak. Terus kalau pekerjaannya tidak selesai nangis, kita pancing dengan perkataan seperti ini. Anak-anak akan menjawab, ibu, nggak boleh nangis. Kita nanti kalau dalam prosesnya nanti jadi sesuatu, kita ingatkan bahwa keyakinan kelas kita nangis kalau pekerjaannya belum selesai atau tidak bisa mengerjakannya. Jadi kita musyawarah dengan anak. Nah, itu keyakinan kelas. Kita musyawarahkan gimana nyamannya anak, itu yang penting. Gimana anak itu nyaman, kan ya kapan guru kalau sedang kita tidak mau di dalam kelas saja belajar, kita keluar yuk, bisa ada kan, tapi keluar ada juga buat keyakinan kelasnya, sepakatnya kan, sekedar aturan dari kita tidak boleh ya, kalau peraturan begitu tidak boleh ya, keluar kita belajar keluar jauh-jauh lari-lari tidak boleh, gini-gini tidak boleh. Kita sampaikan dengan bahasa kita. Kalau belajar di luar kelas bagaimana? Dekat bu guru aja. Boleh dekat bu guru, tapi gimana? Apanya? Boleh jauh-jauh, tapi sampai mana? Sampai sana bu guru. Ada cashbacknya antara ini dan murid. Nah ini dia ya, budaya positif itu dari lingkungan yang positif, keyakinan
Itu ya Ibu ya. Udah tempatnya ya Bu ya. Lanjut ya. Nah, ini kegiatan dalam keyakinan kelas. Berdiri. Oke, gitu. Ini yang terlihat. Dan yang tadi terhadap perasaan orang lain yang dengan orang berbicara, saya bantu atau berperilaku tersenyum ramah. Ya. Ya, ini bisa kita sesuaikan di sekolah lembaga kita masing-masing. Baik. Saya dikembalikan ke tempatnya. Keyakinan kelasnya hadir di sekolah lembaga. Ya. Nah, ini keyakinan kelasnya sih. Nah, dilarang minum lain itu kan kita dilarang minum obat orang baik. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, Nah, ini adalah lagi tentang budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, contohnya yaitu pertama udah tahu ya, kasih sayang dan rasa diterima, itulah manusiawi. Ya, kebutuhan dasar kita, kesenangan, kebebasan, penguasaan, terus ini termasuk adalah bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia. Semua kita, baik kita orang dewasa apalagi anak-anak kita ingin seperti ini ya. Pengen ya anak-anak. Oke, lanjut. Sayang bebek, sayang Semuanya. baik, ini ada kita selaku pemimpin pembelajaran. Kita ke pemimpin pembelajaran ya Ibu ya. Baik, pemimpin pembelajaran bukan saja yang di kepala sekolah. Di kelas kita yang jadi pemimpin pembelajaran adalah guru. Di sini kita memposisikan diri kita yang paling baik adalah penghukumnya, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Teman ya, teman. Iya, baik. Teman berarti kita membawa anak kita ini nih kayak teman kita, besti gitu ya. Besti, bagaimana sih berteman, apa cara kita menegur, cara kita belajar kayak teman. Ya, Ibu benar sekali. Tapi yang lebih baiknya ya dengan cara ya itu yang tahap di sekolahnya, ibaratnya kalau kelasnya udah kelas tinggi. Kita harus mencapai pada tahap ini. Walaupun kita baru melaksanakannya dan banyak pelajarannya tadi masih banyak tahap teman. Ya, alhamdulillah. Ya, kita tidak termasuk kepada tahap penghukuman. Ya, terima kasih. Lanjut. Ini dia ya. Nah, ini pertanyaan kepada anak. Apa yang tahapan manajemen itu bagaimana kita boleh ketemu anak? Ya, ini kita ini kan manajer ini bisa, manajer ini kan perannya sebagai pemimpin. Jadi kita melihat penerapan yang bisa kita dari ini apanya kalau guru berbuat kan, terus kalau hukum ini pembuat rasa bersalah, manajer Sehari apa ya? kita kan sebagai manajer, jadi
Ibu, dari pertanyaan Ibu Ruby tadi, saya akan mencoba menjawab. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dia posisi teman juga, pemantau juga, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi istilahnya bisa dicampur. Teman sama pemantau ini maksudnya teman sebagai pemantau ya kalau dapat dua itu kita dapat. Ya, namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi tadi. Mungkin itu ya, Bu ya. Ya, seperti tengah-tengah tadi ya, jalan tengahnya tadi ya. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada lagi lanjut ya Bu ya. Segitiga restitusi. Oke, ini dia segitiga restitusi dengan validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Jadi kita sama dengan tadi, kita lihat terus kita kebutuhannya anak itu bagaimana, terus menanyakan keyakinannya. Itu nilai-nilai apa yang akan kita sepakati, terus ingin maunya seperti apa, seperti itu. Terus kalau setiap orang ya kita memahami bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu yang jelas. Tidak pernah kita mengatakan kepada anak kenapa berbuat seperti itu. Iya Bu, dia juga ngecek-ngecek saya, tapi saya kan emosi. Iya, kita sebagai guru, kita menjawabnya bagaimana? Kita tidak boleh seperti itu biasanya. Seharusnya apa? Menyalahkan dulu Iya, kita mengatakan anak bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Ya, tahu perasaan kalau kamu melakukan membalas ejekan dari teman-teman tidak marah. Tapi ibu guru salut sama kamu tidak berbuat dengan cara memukul teman-teman. Dengan menyadarkan seperti itulah cara-cara kita menegur anak. Tak langsung nanya, ibu, dia pukul saya. Mana dia? Ayo cepat kita menang. Kan itulah dengan cara bahwa katanya kita apakan bahwa kita sadarkan bahwa dia melakukan kesalahan ini juga bukan yang bahwa kita mengatakan bahwa dia itu bukan orang, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Memfonisnya tidak bisa ya, salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, begitu juga dengan kita. Jadi kita tidak boleh memfonis kalau dulu guru seperti ini. Jangan kita memfonis kalau dia seperti itu aja terus. Pasti dia akan melalui proses yang panjang, proses akan pasti ini dia membantu murid mengendalikan basic atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi. Sama dengan anak itu mengejek
Dia akan merasa tidak nyaman kalau diejek. Nggak nyaman dia. Kebutuhan manusiawi dia tidak terima. Iya. Seperti itu. Betul sekali. Itu makanya dia berbuat gunanya untuk bertahan hidup, bertahan ya kan. Iya, mempertahankan dirinya. Masa kita diejek-ejek dia macam gini ya. Gitu dia. Menyanyikan keyakinan yaitu dengan melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial. Kita hubungkan, kan? Dia kamu melakukan kesalahan ini memang dia ada yang melakukan kesalahan ini banyak. Kamu tidak melakukan hal yang lebih jauh lagi. Terus dengan lalu baru kita memberikan nasihat kepada dia. Nasihatnya apa? Dengan memasuki memang dengan mengecek tema dan serta kasih itu. Nanti kita juga iya. Nah, tata cara kita berbicara dengan teman bagaimana? Sepertinya sudah kita rangkum, sudah kita Orang dewasa ini banyak itu yang kesalahan. betul. Kita buat kesempatan keyakinan kelas yang akan kita buat di kelas. Intervensi 30. Kita kembali ke tujuan semula. Ya. Teori motivasi 5 posisi kontrol. Inilah yang tadi kita bahas tadi dari awal tadi. Kesimpulannya ya, dan semua itu bermuara pada disiplin positif yang kita terapkan pada diri kita, di sekolah kita, di lembaga kita, khususnya TK di Kecamatan untuk refleksi, mungkin refleksi saya kan cashbacknya kira-kira dari pemaparan saya tadi mungkin ibu memahami atau apa yang masukan silakan dari silakan boleh silakan Ibu Rupi kayaknya lebih apa tadi antusias dalam diskusi kita ini apa yang didapatkan ada pengetahuan baru apa silakan Enggak, Bu. Pas. Enggak. Karena posisi kami sebagai guru, apa guru itu atau Nah saja kamu. yang sampai itu sebagai manajer. Dan posisi kita sebagai guru apa udah sampai manajer atau sampai mana? Kan kita manajer ya. Kan makanya jadi restitusi itu tadi. Ya. Jadi sebagai guru, walaupun kita belum sampai ke posisi manajer seorang guru, bagaimana ke depannya kita bisa nanti harus jadi seorang manajer. Makanya ya semoga apa yang disampaikan menjadi perkembangan baik di lembaga kami. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada lagi satu lagi lah. Dan kita mengikuti wacana dari pertama ini, mungkin kita bisa
mengambil pimpinan, mengambil baiknya. Di sini dalam kedisiplinan berarti disiplin itu tidak harus dengan cara hukuman, tapi bisa dengan cara penghargaan, penghargaan ataupun tidak berbeda benda, bisa lewat ucapan atau pikiran. Terima kasih baik. Baik, terima kasih saya ucapkan pada hari ini di hasil diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu sudah ikut berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Ilmu yang saya berikan mungkin tidak banyak, tapi saya berharap disiplin positif ini bisa berpengaruh kepada kita, saya sendiri sebagai pembicara dan juga ibu yang sudah mendengarkannya. Semoga kita dapat menerapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.